Serambi FM. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita. Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Syederalun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat hasil panen pada Juli 2024 sebanyak 6.715 ton di luas lahan 1.005 hingga dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah itu. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Drajat Purbadi di Kulon Progo Sabtu mengatakan luas panen 1.761 hektar tersebut di sebagian Wates, Penjantan, dan Penggasih. Informasi lainnya, Syederalun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan anggaran untuk ganti rugi lahan kepada warga yang terdampak proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri PUPR atau PLT, Kepala Otorita IKN atau OIKN, Basuki Hadi Mulyono dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan mereka sudah menyiapkan uangnya sekitar 90 miliar rupiah untuk ganti rugi. Ia mengatakan bahwa tim terpadu yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten, Kementerian PUPR, OIKN, serta Badan Pertahanan Nasional atau BPN sudah bergerak untuk memproses hal tersebut. Demikian Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Ikuti Lintas Berita berikutnya 1 jam mendatang. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dek ganto-ganto, gak dengar-dengar lagu Melayu. Waca mentang kak, naik tengah his, pah mangat bata dengar. Hai manyang gunung yang mangat, hadu pada dengar sendu yo. Makanya, bah bek sendu nak dengar lagu waca. Bek hai, lu nak dengar lagu Melayu mantong. Han, lagu waca. Lagu Melayu ay dek. Hai, penyang garuthat. Nyoka, dengar mangat dah dengar lagu Melayu di jadi putar lagu Aceh. Halah kak, tapi lu nak dengar lagu Aceh. Aduh, nyamantang mudawa. Menyeni dengar lagu Aceh Melayu, style mantang Radio Serambi FM. Mandua lagu na, Aceh na Melayu na. Hana payah karu, male tu dengar urung lingka. 90,2 Serambi FM, Laguna Britana. Syederalun, untuk Anda jangan lewatkan sensasi Sabtu Suka-Suka Aceh Melayu yang hadir setiap Sabtu jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore dengan menghadirkan single-single Aceh dan juga Melayu. Hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Laguna Britana, Serambi FM. Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum, Syederalun, kembali ada saya Iskanovita. Kali ini di program Sensasi Sabtu Suka-Suka akan menemani Anda di hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 hingga pukul 15 sore nanti dengan berbagai informasi-informasi menarik untuk Anda simak dan juga single-single qualified pastinya untuk menemani istirahat siang Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Syederalun, karena saya masih akan kembali tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Salat berjamaah bagi umat Islam hukumnya adalah sunnah muakkad. Salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan bersama-sama minimal 2 orang. Salat berjamaah dapat dilaksanakan di mana saja, baik di masjid, musola, maupun di rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku.
Keutamaan dari sholat berjamaah adalah sebagai sarana pemadam dosa. Pahala sholat berjamaah sangatlah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa ganjaran bagi mereka yang sholat berjamaah setara dengan 27 kali lipat sholat secara individu. Mari, semua umat muslim, ketika seruan azan berkumandang, segera tunaikan sholat berjamaah dimanapun berada. Semoga Allah hapus dosa-dosa kita semua dan melipat gandakan pahala kita. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Syadaralun, awali pagi Anda bersama Serambi FM. Informasi daerah dari penjuru Aceh kami perdengarkan untuk Anda. Syadaralun, dari IDI diberitakan sejumlah warga desa Panton Rayu T, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur dilarikan ke puskesmas. Terkait penanganan, Pemkab Pijai telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk selama ini pihaknya memang sering ke lapangan untuk kalibrasi arah kiblat terutama di sarana ibadah. Selanjutnya rekan korban melaporkan ke Panglima Laut Mekek dan Pos TNI AL Aceh Selatan melalui kejadian ini diketahui personel Polsek Gunung Meriah setelah mendapat informasi bahwa masyarakat desa Laibutar mengamankan satu orang. Dengarkan Serambi Pagi setiap hari mulai pukul 7 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, saya Dr. Anidar, konsultan saraf anak, menghimbau untuk teman-teman medis dan paramedis umumnya dan khalayak masyarakat khususnya, jika mendapatkan anak tidak bisa berjalan, bawalah atau rujuklah segera ke rumah sakit terdekat. Penyakit polio merupakan masalah kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, saya Masrul Aidi, pimpinan Dayah Babul Maghfirah di Cetkeeng, Kabupaten Aceh Besar. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairakum linisaihim khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap para wanita di lingkungannya. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang akhlak, menjaga akhlak diri kita sendiri, menjaga akhlak istri dan anak-anak kita, karena kita tidak hidup terlepas dari aturan-aturan agama yang Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Mari menjadi pribadi yang baik, mari menjadi keluarga yang baik. Insya Allah kita akan membentuk komunitas masyarakat, bangsa dan negara yang baik. Syadaralun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi FM. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammah والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ketika sedang berdoa, kadang-kadang kita tidak yakin apakah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis qudsi riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku selalu menurutkan sangkaan hambaku terhadapku. Jika ia baik sangka kepadaku, maka ia memperoleh. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia memperoleh keburukan." Jadi, bila doa kita ingin dikabulkan, kita haruslah berbaik sangka kepada Allah. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Selama ini manusia masih banyak yang percaya kepada ramalan, orang pintar, dukun, benda-benda dan lain sebagainya untuk menentukan nasib dan kehidupannya.
Tentu ini merupakan pendangkalan akidah bagi umat Islam. Rendahnya moral, akidah yang rapuh, hati yang sempit membuat orang saat ini percaya kepada selain yang telah Allah ajarkan kepada manusia. Akidah yang kuat akan melahirkan ketentraman jiwa, sehingga dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mari kita tingkatkan keimanan dan amal saleh agar akidah Islam kita membawa kita menjadi manusia yang beriman, beradab, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Bangga Aceh 90.2 Serambi FM. Wih, sunglass baru nih. Wait, iya dong, keren kan? Gue belinya di Optik Melawai nih. Wah, pasti mahal ya sunglassnya. Ah, kata siapa? Optik Melawai selalu punya banyak promo tahu. Ini aja gue buy one get one. Udah gitu ya, ada juga promo lensa kontak. Beli banyak makin hemat. Masa sih? Buktiin aja sendiri ke Optik Melawai. Ada promo lensa kontak beli 1 diskon 10%, beli 2 diskon 15%. Nah, kalau beli 3 diskonnya jadi 20%. Terus bisa coba fitting lensa kontak juga lagi kalau datang langsung ke store-nya. Serius? Wah, temenin gue yuk sekarang juga ke Optik Melawai. Jangan lewatkan promo seru di Optik Melawai. Beli kacamata, sunglass, atau lensa kontak dengan berbagai diskon menarik. Ubah gaya lo sekarang juga bareng Optik Melawai. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju Siratal Mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Syedaralun, saya Dr. Munadia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang merupakan Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Aceh. Disleksia adalah kesulitan belajar spesifik yang terjadi pada individu yang berintelektual normal dan di atas normal. Kesulitan berbasis gangguan bahasa ekspresif, yaitu pada kesadaran bunyi, phonemic awareness, yang sering juga diikuti masalah dari fungsi eksekutif. Kelainan bawaan lainnya biasanya kesulitan matematika atau diskalkulia, kesulitan menulis, disgrafia, masalah atensi dan hiperaktif biasanya dikenal dengan ADHD, adanya juga kelainan koordinasi gerak, dispraksia, serta gangguan kecemasan. Pada anak disleksia, gejala dapat dikenali dengan mengikuti tahapan perkembangan bahasa di bawah usia 3 tahun. Apabila anak mengalami gangguan bahasa ekspresif seperti minim, salah bunyi dari kata seperti paku menjadi palu, perang menjadi berang, pantai menjadi pantai, yang selama ini mungkin dikenal dengan hanya kesalahan dari artikulasi. Semua ini akan mengakibatkan dan mempengaruhi masalah pada proses perkembangan membaca di usia sekolah nanti. Disleksia diturunkan secara genetik dari orang tua yang juga individu disleksia dewasa. Prevalensinya 1:10. Artinya jika dalam satu kelas ada 40 anak, 4 orang berisiko disleksia. Oleh karena itu, Saudara Lun, bila anak memperlihatkan gejala disleksia,
yaitu gangguan berbahasa ekspresif di bawah usia 3 tahun, segeralah konsultasikan ke dokter, baik itu dokter anak, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi, agar penanganan dapat dilakukan segera mungkin, karena hasil yang dilakukan pada intervensi dini maka hasilnya jauh lebih baik. Banda Aceh 90.2 Serambi FM 90,2 Serambi FM. Syederalun masih bersama saya Iskar Vita di Sensasi Sabtu Suka-Suka edisi hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Selamat siang untuk Anda Syederalun yang mungkin di siang hari ini tengah mengambil posisi untuk beristirahat, meskipun mungkin gak terlalu nyaman ya untuk beristirahat di siang yang panas ini, dimana mencapai 33 derajat di siang hari ini. Syederalun di pukul 13:18. Jadi pastinya gak nyaman kalau misalnya panas-panas seperti ini tuh harus tidur siang, harus beristirahat ya. Tapi kalau misalnya Anda sangat lelah sih, biasanya bisa langsung tertidur tanpa bisa merasakan lagi hawa yang cukup panas, Syederalun ya. Jadi bawaannya udah ngantuk aja, udah tertidur aja gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin di siang hari ini tengah mengambil posisi untuk beristirahat, selamat beristirahat Syederalun. Semoga single-single yang saya hadirkan bisa membuat Anda relax di siang hari ini, sebuah pengantar tidur untuk Anda. Tapi semoga juga untuk Anda yang harus tetap beraktivitas di siang hari ini juga bisa merasa terhibur dengan single-single Aceh dan juga melalui yang saya hadirkan untuk Anda, beserta informasi-informasi menarik untuk Anda simak yang sudah saya persiapkan untuk Anda Syederalun yang akan saya hadirkan sesaat lagi. Selamat siang juga untuk Anda yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Sholat zuhurnya di siang hari ini. Selamat siang juga untuk Anda Syederalun yang mungkin lagi makan siang, lagi santap siang di siang hari ini. Selamat menikmati sepiring nasi padang, ayam penyet atau apapun itu Syederalun, selamat menikmati aja ya. Selamat siang juga untuk Anda Syederalun yang harus kembali melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Semangat terus. Sore nanti Syederalun saya akan hadir untuk menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya, karena saya masih akan kembali tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Pakaian muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Saat ini masih banyak para wanita yang belum memakai pakaian muslimah secara benar menurut ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Mari semua kita gunakan pakaian muslimah yang benar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Aduh, mana haus, lapar, perlengkapan sekolah untuk anak belum lah dibeli. Bikin bed pun aja pun ah. Oh, jadi kakak cari perlengkapan sekolah anak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya kak, anak aku ini loh buat pusing mamanya aja. Palak kali aku, baru pindahnya dia sekolah dari Medan kemari kak. Nggak perlu pusing kak, di kota Banda Aceh ini ada kak yang lengkap, nyaman, barangnya berkualitas, mana parkirnya juga luas. Jadi nggak perlu repot kita buat parkir. Oh gitu pula ya kak, cobalah aku diantarkan ke sana kak. Penasaran pula aku apa tepatnya kak. Itu kak, New Zikra Books and Stationery. Dari Jalan Muhammad Jam sebelah Masjid Raya Baitur Rahman ini. Tinggal belok kiri ke Jalan Teguh Syekh Mudawali, sekitar 50 meter arah lapangan Belang Padang. Oh, di tengah kota rupanya dia ya kak. Nah ini tempatnya kak, kita udah sampai. Keren kan tempatnya kak? Wah betulan emang kakak ini bilang bagus pula tempatnya, mana parkirannya luas lagi. Hah? Bilang apa tadi kak? Nggak ada kak. Ini gedung barunya New Zikra kak. Di sini cari perlengkapan sekolah anak semuanya ada. Mau cari apa? Mulai dari buku tulis yang 40 lembar,
60 lembar, 100 lembar, lengkap Kak. Nah terus? Terus juga buku gambar, buku pelajaran, buku bacaan. Oh, ya. Pulpen, penggaris, penghapus, alat mewarnai, sampai berbagai macam jenis Al-Quran, kitab-kitab, dan novel terbaru juga lengkap Kak. Pokoknya perlengkapan tahun ajaran baru lengkap Kak. Iya. Udahlah, daripada penasaran langsung masuk aja yuk Kak. Yuk lah. Music Books and Stationery terletak di Jalan Tengku Syekh Mudawali, hanya 50 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman dan Lapangan Belang Padang. Music Books and Stationery lengkap, mudah, dan hemat. Seorang wanita itu disukai oleh seseorang, tentunya oleh seorang laki-laki, karena 4 hal. Jadi ketika kita mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, tahapannya, caranya, dan sebagainya, maka Allah akan memberikan kepada kita untuk bisa mencintai itu. Yang pertama, kalau kemarin sudah menikah, maka yang pertama harus dilakukan adalah memperkokoh rasa cinta. Saudara Lun, dengarkan perbincangan keluarga bahagia sejahtera, Sakinah Mawaddah Warahmah, KBS Samara, setiap minggu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 Serambi FM. PS Samara ini kerjasama Radio Serambi FM dengan sahabat wanita dan anak, SUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, saya Dr. Eva Mardalena, spesialis mata. Saat ini tren anak yang mengalami gangguan penglihatan semakin meningkat dan jumlah anak yang memakai kacamata juga semakin bertambah. Menyadari hal tersebut, hendaklah orang tua lebih memperhatikan intensitas anak dalam menggunakan gadget, mendorong anak untuk lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, mencukupi kebutuhan gizi mereka. Nah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat membaca dan beraktivitas dekat, yaitu dengan membaca dalam posisi duduk, penerangan yang cukup, membatasi aktivitas di depan layar monitor, dan jaga jarak baca anak kita, yaitu antara 30 sampai dengan 50 cm. Ingat, istirahatkan mata setelah beraktivitas dekat dengan prinsip 20-20-20. 20 menit melihat dekat, 20 detik melihat jauh, atau 20 detik memejamkan mata. Jika ada anak-anak Anda mengalami kelainan pada mata, hendaklah segera memeriksakan diri kepada dokter spesialis mata. Semoga kita bisa terus menjaga kesehatan mata kita dan menjaga anak-anak kita yang bermata sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang dikenal sebagai caffeine headache atau sakit kepala akibat kekurangan kafein menjadi pengalaman yang umum bagi banyak orang. Kondisi ini terjadi ketika tubuh yang terbiasa menerima asupan kafein mendadak tidak mendapatkannya. Dilansir dari Medical News Today, Kamis 11 Juli 2024, hal ini menyebabkan munculnya gejala seperti pusing atau sakit kepala, kelelahan, dan mudah marah. Dengan kata lain, mereka yang mengalami kondisi ini memang sudah kecanduan dengan kopi ya. Sementara itu, kandungan kafein pada kopi akan mengecilkan diameter pembuluh darah di kepala. Jadi, saudara Lun, caffeine headache ini adalah ketika tubuh yang terbiasa menerima asupan kafein mendadak tidak mendapatkannya. Hal ini menyebabkan munculnya gejala seperti pusing atau sakit kepala, kelelahan, dan mudah marah. Nah, kandungan kafein di kopi akan mengecilkan diameter pembuluh darah di kepala. Ketika seseorang terbatas minum kopi lalu berhenti secara tiba-tiba, pembuluh darah tersebut akan melebar kembali dan menyebabkan sakit kepala. Jadi untuk menghilangkan caffeine headache ya, harus perhatikan berapa banyak konsumsi kafein sehari-hari dan mulai mengurangi secara perlahan. Jadi caffeine headache ini sering dialami oleh orang-orang yang penyuka kopi ya, yang setiap hari itu selalu minum kopi bahkan lebih dari 1 gelas sehari. Jadi kalau tiba-tiba berhenti itu akan terasa sakit kepala, karena yang tadinya mendapatkan asupan kafein setiap hari ya tiba-tiba kok nggak ada gitu ya, jadi kepala bisa sakit. Jadi kalau misalnya Anda sering ngerasa pusing dan sering dengar ini karena belum ngopi, itu benar adanya ya. Jadi orang-orang yang penyuka kopi yang setiap hari minum kopi, sehari nggak minum, itu bisa menyebabkan pusing atau sakit kepala. Jadi untuk Anda yang berniat untuk mengurangi kafein atau meninggalkan kafein, nah caranya adalah perlahan-lahan, nggak bisa langsung berhenti gitu aja ya. Dan saudara, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya, namun sebelum itu nanti akan hadir lintas berita ya di pukul 14 tepat. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana. Bangga
Aceh's 90.2 Serami FM. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita. Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Syederalun Bank Indonesia atau BI Perwakilan Sumatera Barat atau Sumbar melaporkan kelompok makanan, minuman hingga tembakau menjadi faktor utama penyebab deflasi di provinsi tersebut pada periode Juli 2024. Kepala BI Perwakilan Sumbar Muhammad Abdul Majid Ikram di Padang Sabtu mengatakan, kabupaten dan kota di Sumbar pada Juli 2024 secara umum mengalami deflasi. Deflasi terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 3,34% dengan Anda 1,14% secara month to month. Informasi lainnya, Syederalun pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan lahan seluas 10 hektar dengan menanami cabai untuk mengantisipasi dan mengatasi inflasi di kota tersebut. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdul Rauf di Palembang Sabtu mengatakan, lahan 10 hektar di kawasan kantor Dinas Pertanian di Gandus ini mereka dorong untuk menanam ratusan bibit cabai guna mengatasi apabila terjadi inflasi. Ia menyebutkan bahwa potensi yang ada di dinas tersebut sangat baik sekali dalam produktivitas pangan khususnya cabai serta tanaman palawija lainnya. Demikian Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Ikuti Lintas Berita berikutnya 1 jam mendatang. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Maghrib mengaji merupakan suatu kegiatan atau cara yang sangat efektif dan strategis dalam mengembalikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dengan seiring perkembangan zaman yang semakin tenggelam. Dengan adanya Maghrib mengaji ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kultur budaya, masyarakat Islam dan tentunya juga dapat menjadi pemberantas buta huruf dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Maghrib mengaji ini sebagai suatu dorongan untuk terlaksananya suatu program membaca Al-Quran yang nantinya akan terus melekat di masyarakat ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dalam kelam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Mari budayakan Maghrib mengaji kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan surat-surat pada Al-Quran, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Sahabat Sonora, sukseskan coklit data pemilih oleh Pantarli. Petugas pemutahiran data pemilih akan datang ke rumah Anda untuk mencocokkan data pemilih dan siapa saja yang berhak untuk memilih pada Pilkada Serentak 2024. Siapkan KTP atau KK atau biodata penduduk atau IKD Anda. Karena petugas akan datang dan melakukan coklit mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Ingin tahu apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih? Yuk cari tahu dengan klik www.cekdptonline.kpu.go.id. Kawal terus hak pilih Anda dan sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Simak terus info seputar Pilkada 2024 melalui laman www.kpu.go.id, Instagram dan TikTok @kpu_RI, akun X @kpu_ID, dan Facebook serta YouTube KPU Republik Indonesia. Gunakan hak pilih Anda Rabu 27 November 2024. Mama mandi bola yuk. Ya, Adek, gimana sih? Kakak nggak mau, Dek. Ma, liburan ini kan kita udah janji mau mancing ke laut, Ma. Gimana sih, Ma? Alah, gak mau. Ya ampun, Kakak mengalah sama Adek dong, Nak. Gak mau. Gini aja kakak. Ayah punya ide nih. Gimana kalau kita ke Taman Rusa Sibre aja? Mana tuh, Kakak kuper. Kurang pergaulan.
Nah, di Taman Rusa Sibre itu lengkap fasilitas rekreasinya. Si adik bisa mandi bola, kakak sama ayah bisa mancing. Nah, mama bisa masak ikannya. Ada tempat kulinernya juga loh, Ma. Klop kan? Gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita pilih Taman Rusa aja yuk. Iya dong. Lokasinya indah, nyaman dengan udara pegunungan, tapi dekat dari Banda Aceh. Kalau ada yang dekat, ngapain ke tempat yang jauh, ya kan? Syederalun, kunjungi dan nikmati wisata alam bersama keluarga Anda di Taman Rusa di Desa Lam Tanjung Sibreh, Aceh Besar. Berbagai fasilitas ada di sana, seperti kebun binatang, kolam renang, wahana bermain, kolam pemancingan, kereta api untuk keluarga, restoran, tempat parkir yang luas, serta musola. Dan kini, di kebun binatang Taman Rusa telah hadir harimau benggala. Harimau benggala merupakan harimau terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberia. Merupakan hewan nasional India dan bahkan tercantum dalam uang dan perangko negara India. Harimau benggala memiliki taring terpanjang dari harimau lainnya. Panjang taringnya mencapai 10,16 cm. Taman Rusa seru dan mengasihkan. Sore Minggu waktunya dengar channel K-pop. Dengarkan lagu-lagu K-pop terbaik dan info seputar K-pop selama 3 jam setiap hari Minggu pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 MHz dan di www.serambifm.com. Channel K-pop Serambi FM, channelnya lagu-lagu K-pop terbaik di Banda Aceh. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Assalamualaikum, Syederalun, saya Dr. Niken, SPOG Konsultan IBCLC. Saya Chairwoman of Komunitas Aceh Menyusui atau KAM. ASI merupakan asupan nutrisi utama bagi bayi. Oleh karena itu, pemberi ASI bisa memberikan banyak manfaat bagi bayi. ASI sering disebut sebagai perfect food karena mengandung nutrisi yang mudah dicerna oleh bayi, seperti protein, laktosa, dan lemak. Berikut ini tips menyusui yang baik dan benar agar proses menyusui lebih lancar. Makan dan minum yang cukup agar tetap bertenaga dan terhindar dari dehidrasi karena bayi ingin menyusu semau bayi atau setidaknya 2-3 jam sekali. Bersabarlah selama menyusui karena umumnya bayi membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyusu pada setiap payudara. Buatlah posisi senyaman mungkin agar saat menyusui ASI bisa keluar dengan lancar, misalnya dengan menambah bantal penyangga. Hindari pemakaian sabun, lotion, atau krim yang mengandung alkohol di sekitar puting payudara untuk mencegah keretakan atau iritasi kulit. Usahakan untuk memompa ASI secara teratur, tidak perlu menunggu payudara terasa penuh. Bila 2 jam yang lalu sudah memompa, boleh diusahakan untuk memompa kembali. Periksakan diri ke dokter sebelum memberikan ASI kepada bayi, terutama saat kehamilan, sehingga kita bisa mengenali hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap menyusui kita. Menjadi ibu menyusui memang sebuah pilihan. Meski demikian, banyak manfaat dari menyusui, baik bagi bayi, bagi ibu maupun kepada keluarga dan negara Indonesia. Bila mengalami kesulitan dalam menyusui, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau konselor menyusui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,2 Serambi FM. Syederalun masih bersama saya Skonvita di Sensasi Sabtu Suka-Suka edisi hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Syederalun terlalu sering melihat layar gawai dapat menyebabkan pusing dan migrain. Mata yang terlalu memaksakan diri melihat layar smartphone akan menjadi lelah dan mengalami ketegangan atau eye strain. Biasanya eye strain muncul ketika layar terlalu terang atau terlalu dekat dengan mata. Selain itu, postur tubuh yang buruk saat duduk juga dapat menambah isu kesehatan. Jika ditahan dalam waktu yang lama, kesalahan postur pada leher dan pundak akan membuat otot tegang. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala. Selain kelelahan pada mata serta sakit leher pada pundak, terdapat beberapa gejala lain dari masalah ini, yaitu sakit di salah satu sisi atau bagian depan kepala, mual, penglihatan agak kabur,
Mata terasa kering, sensitif terhadap cahaya terang. Jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut, Syederalun, Anda kemungkinan perlu melakukan langkah berikut untuk mencegah pusing dan migrain yang lebih parah lagi. Dilansir dari Healthline dan Medical News Today, ada beberapa cara menghindari sakit kepala karena layar gawai. Yang pertama, sering mengistirahatkan mata. Jika pekerjaan Anda mengharuskan interaksi dengan gawai secara intens, maka yang bisa Anda lakukan adalah istirahatkan mata. Salah satu metode yang umum digunakan untuk hal ini adalah peraturan 20-20-20. Setiap 20 menit, alihkan pandangan mata selama 20 detik ke arah pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter. Metode ini juga memberi Anda waktu untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan. Anda juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk stretching dan memperbaiki postur tubuh. Cara yang kedua, Syederalun, jaga jarak mata Anda. Mengutip Ergotron, disarankan untuk meletakkan layar gawai sekitar 50 cm dari mata atau sekitar sejauh panjang lengan Anda. Semakin besar layar, Anda perlu lebih menjauhkan mata Anda. Apabila Anda menggunakan laptop, usahakan posisi layar miring ke belakang atau 110 derajat. Hal ini supaya glare dari layar tidak terlalu keras. Cara selanjutnya untuk menghilangkan atau mengurangi sakit kepala karena terlalu lama menatap layar handphone atau gawai, yaitu atur cahaya layar. Terkadang Anda jarang menyadari bahwa cahaya layar Anda terlalu terang. Cahaya layar perlu diatur sesuai cahaya sekitar. Jika ruangan minim cahaya, brightness atau keterangan layar perlu dikurangi hingga batas minimum. Apabila berada di ruangan yang terang atau di luar ruangan, brightness juga perlu disesuaikan agar mata Anda tidak kesulitan memandang layar. Sejumlah gawai kini juga menyediakan fitur warm lighting atau pencahayaan hangat. Fitur ini berguna karena lebih ramah terhadap mata dibandingkan pencahayaan yang keras dan cenderung kebiruan. Cara yang keempat, gunakan kacamata anti blue light dan layar anti glare. Teknologi tertentu telah dikembangkan untuk mengurangi efek samping screen time tinggi. Di antaranya adalah kacamata anti blue light dan layar gawai anti glare. Kacamata anti blue light dapat Anda beli dengan harga relatif murah, dapat membuat mata Anda lebih nyaman. Namun, riset tentang teknologi ini belum cukup membuktikan kebenarannya. Pelindung layar anti glare juga dapat digunakan pada gawai. Jika Anda sering menggunakan gawai di tempat yang terang, anti glare dapat membantu mengurangi pantulan cahaya di layar yang seringkali mempersulit penglihatan. Dan cara yang terakhir adalah kurangi screen time jika memungkinkan. Apabila pekerjaan Anda memang membutuhkan screen time yang tinggi, maka kurangi screen time ketika tidak bekerja. Berikan batasan ketika menggunakan media sosial dan melakukan hal lain seperti streaming. Usahakan untuk tidak menggunakan gawai sebelum tidur karena cahaya akan sangat terang di ruangan gelap. Selain itu, otak akan merasa lebih aktif sehingga Anda dapat terus menggunakan gawai selama berjam-jam. Itu dia Syederalun, informasi mengenai cara menghindari sakit kepala karena terlalu sering menatap layar atau screen gadget Anda ya. Jadi kalau misalnya sudah merasakan tanda-tanda seperti pusing, sakit kepala, terus juga sakit di salah satu sisi atau bagian depan kepala, mual, penglihatan agak kabur, mata terasa kering, terus sensitif terhadap cahaya terang, nah ini itu merupakan bahwa Anda itu sudah terpapar sinar dari gadget Anda itu terlalu lama ya. Jadi bisa dilakukan beberapa cara yang sudah saya sebutkan tadi, seperti sering mengistirahatkan mata, jaga jarak mata dengan layar, atur cahaya layar, gunakan kacamata anti blue light dan layar anti glare, dan terakhir kurangi screen time jika memungkinkan. Dan Syederalun, saya masih akan kembali untuk menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana. Banda Aceh 90.2 Serambi FM 90,2 Serambi FM. Syederalun, demikianlah serangkaian informasi dan juga singkat-singkat qualified yang saya hadirkan untuk Anda dalam program Sensasi Sabtu Suka-Suka edisi hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Iska Novita pamit undur. Syederalun, wassalam. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zul Arafah, pimpinan Majelis Zikir Arafah. Saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang beriman bukan orang-orang yang tidak pernah bersalah.
Orang-orang bertakwa bukan orang-orang yang tidak pernah berdosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada kita agar kita secepat mungkin bertaubat kepada Allah, agar kita sesegera mungkin bertaubat kepada Allah. Maka itu orang-orang beriman, dia tahu hidupnya bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Maka itu dia olah hidup yang sesaat di dunia ini untuk berarti bahagia kelak di akhirat nanti. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Insya Allah kalian akan menang, akan sukses, akan merdeka. Maka itu mari sama-sama kita terus beristighfar kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, hamba ini banyak berzikir. Cinta kepada Rasul, hamba ini banyak bersalawat. Kalau kita cinta pada diri kita sendiri, bagaimana tubuh ini tidak kena penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka selama mereka bertaubat. Mari sama-sama kita terus beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan semua kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.